Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Rosliana, calon guru penggerak Angkatan 7, dengan fasilitator Dr. Andus Joko Sihwidi MM dan pengajar praktik Jarwono Eskom. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulan modul 1.4. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana yang positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya akan dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep ini dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi, perilaku manusia dengan hukuman atau penghargaan, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berbudaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Teori kontrol dan posisi kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia yakni pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa memiliki. Ketiga, kebutuhan atas kebebasan. Keempat, kebutuhan atas kesenangan. Dan terakhir, kebutuhan atas penguasaan. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ingin menjadi seperti apa, dan tujuan mulia seperti apa yang mereka inginkan, serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau di dalam sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lalu apa hubungannya koneksi antar materi antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut, tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Lalu hubungan budaya positif dengan peran dan nilai guru penggerak. Pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak. Dalam rangka mewujudkan visinya, seseorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa bisa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Refleksi dari pembelajaran modul 1.4. Setelah mempelajari modul ini, ada perubahan cara berpikir saya, yaitu saya membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. Saya menjadi mengetahui ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Saya juga berpikir bahwa guru menempatinya dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. Dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid dan mendukung terciptanya budaya yang positif. Pengalaman yang pernah saya alami, saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, tetapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan, karena memang belum membuat sesuatu keyakinan kelas. Maka dari itu, ke depannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa. Saat mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun, saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan merasa senang. Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama atau berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memahami posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukan dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini secara tidak langsung, sebenarnya saya sudah menerapkannya,
yaitu pada tahap menstabilkan emosi dan validasi masalah. Hanya saja pada tahap akhir, saya cenderung pemberi solusi. Ketika ada masalah yang terjadi, saya biasanya memanggil siswa secara pribadi untuk saya ajak bicara dan menggali masalah yang dia alami. Setelah belajar modul ini, saya berusaha menerapkan langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas dan memunculkan motivasi dari dalam. Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, perlu adanya tindakan yang konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya budaya yang positif. Berikut rancangan aksi nyata yang akan saya laksanakan. Dengan judul, Pembuatan Keyakinan Kelas dan Penerapan Segitiga Restitusi sebagai Perwujudan Budaya Positif di Sekolah. Latar belakang aksi nyata ini yaitu budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Tujuan aksi nyata ini yaitu dengan adanya keyakinan kelas atau penerapan segitiga restitusi diharapkan dapat menumbuhkan disiplin positif pada siswa, terutama disiplin positif dalam penggunaan gadget di sekolah. Lalu tolok ukur yang diharapkan terdapat poster keyakinan kelas dan poster-poster di dalam lingkungan sekolah. Kemudian pendidik atau tenaga pendidik dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, pertama membuat modul, membuat PowerPoint, kemudian menemui kepala sekolah untuk meminta izin menyampaikan modul dan presentasi, serta mengatur jadwal. Berkolaborasi dengan tim mengenai hal-hal yang dibutuhkan, dan berlatih presentasi. Dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi nyata ini adalah ruangan untuk diseminasi. Dalam hal ini akan meminta bantuan waka sarana dan prasarana. Kemudian pembuatan modul dan PowerPoint dilakukan oleh sendiri. Lalu peralatan untuk workshop meminta bantuan waka sarana dan kolaborasi tim.